Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, terima kasih untuk subscribe, komen, like, dan dukungannya untuk channel ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan ya. Baik teman-teman, kali ini aku masih mau ngebahas tentang FR sesuai dengan covernya, yaitu FR tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, langsung aja ya teman-teman, selamat belajar. Oke, ini dia FR tentang Khulafaur Rasyidin. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat dan keberkahan. Kita mulai ya. Di bahasan Khulafaur Rasyidin ini ada beberapa FR, yaitu tentang Majelis Syuro, kemudian konsep ilmu menurut Ali bin Abi Thalib, kemudian pembukaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, kemudian kebijakan Khalifah Utsman. Nah, itu aja sih FR-nya. Coba kita bahas ya. Majelis Syuro. Nah, Majelis Syuro ini dibentuk pada masa Khalifah Utsman ya, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah kalau dikaitkan dengan masa sekarang, Majelis Syuro ini sama dengan apa? Nah, ini dia bahasannya. Majelis Syuro dalam menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat, maka dalam pemerintahan Islam harus membagi tugas dalam berbagai urusan. Hal ini sering kita kenal dengan istilah pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan Islam juga dikenal istilah eksekutif, khalifah, kemudian legislatif, majelis syuro, dan yudikatif, kodi, kehakiman ya ini teman-teman. Jadi udah jelas ya, yang dinamakan majelis syuro itu setara dengan legislatif. Nah, kalau khalifah ini berarti presidennya ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu eksekutif, khalifah ini presidennya, kemudian legislatif ini majelis syuro. Kalau di masa sekarang itu berarti DPR, MPR, DPD ya teman-teman. Kemudian kalau yudikatif atau istilahnya dalam Islam itu kodi, itu seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu ya teman-teman. Coba kita lihat bahasannya seperti apa. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat segala jenis kekuasaan, berpuncak padanya dan segala garis politik, agama, dan dunia bercabang dari jabatannya. Karena itulah, khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam. Kekuasaan legislatif majelis syuro dalam Islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diperlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, unsur legislatif dalam Islam adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diperlakukan dalam masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Isi peraturannya atau hukum ini sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Dalam pandang Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa kekuasaan pembuat undang-undang dipegang oleh ulil amri dan ahlul ra'i. Ulil amri di sini adalah kumpulan dari umara dan ulama. Dalam satu negara Islam, lembaga eksekutif memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman ini untuk dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif inilah yang membedakan dari lembaga eksekutif non-muslim. Kemudian kekuasaan kehakiman atau disebut dengan istilah kodi adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak
dari orang lain dan mengembalikannya kepada orang yang punya, mengawasi harta wakaf, dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan umat. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, Majelis Syuro yang dibuat oleh Khalifah Utsman kalau sekarang itu setara dengan legislatif. Nah, kalau di masa sekarang itu berarti DPR, MPR, dan DPD ya. Kemudian lanjut, konsep ilmu menurut Ali bin Abi Thalib. Ini pemberi FR-nya jawab, ilmu menjaga pemiliknya, namun harta akan habis. Ilmu menjaga kita, harta kita yang menjaganya. Coba kita lihat konsep ilmu Ali bin Abi Thalib itu seperti apa saja. Oh ya, tadi ada tambahan ya terkait Majelis Syuro. Majelis Syuro disebut juga anggota formatur, Abdurrahman bin Auf sebagai pemberat suara, kemudian ini setara dengan MPR, DPR, DPD ya. Juga disebut ahlul hali wal aqli, orang-orang yang berwenang mengambil kebijaksanaan dalam suatu pemerintahan dan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Kemudian konsep ilmu menurut Ali bin Abi Thalib, ini sebuah cerita ya teman-teman. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Mendengar sabda Rasulullah SAW seperti itu, orang-orang Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah golongan yang muncul disebabkan oleh peristiwa tahkim ya teman-teman, peristiwa perebutan kekuasaan ketika itu memunculkan 3 golongan, itu salah satunya Khawarij, kemudian Sunni, kemudian Syiah. Nah, Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari barisan Ali. Orang-orang Khawarij tidak setuju dan berusaha membuktikan dengan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian orang-orang Khawarij tersebut mengumpulkan 10 kelompok kaum Khawarij dan tiap kelompok diwakili satu orang sebagai penanya. Pertanyaan ke-10 orang Khawarij tersebut sama, yaitu, "Hai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Ke-10 pertanyaan yang sama dari 10 orang Khawarij tersebut dijawab oleh Ali dengan jawaban yang berbeda-beda. Wah, keren nih. Coba kita lihat jawabannya seperti apa ya. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Korun, Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Ilmu akan menjaga diri kita, sementara harta malah sebaliknya. Malahan kita yang harus menjaganya. Nah, ini sesuai dengan FR ya teman-teman. Ilmu akan menjaga diri kita, sementara harta malah sebaliknya, malahan kita yang harus menjaganya. Orang yang memiliki banyak harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayangi serta menghormatinya. Harta jika sering kita gunakan akan semakin berkurang, berbeda dengan ilmu, semakin sering digunakan maka akan semakin bertambah. Pemilik harta biasanya akan ada seseorang yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani. Kemudian, pemilik harta akan selalu menjaganya dari kejahatan, baik maling, rampok, maupun yang lain, sedangkan ilmu tak perlu susah payah menjaganya, karena ialah yang akan menjaga kita. Pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah SWT di hari kiamat kelak, sementara pemilik harta, setiap harta yang digunakan akan dihisap oleh Allah kelak di yaumil hisab. Harta pada saatnya akan habis, sedangkan ilmu malah sebaliknya, ilmu akan abadi. Seseorang yang banyak harta akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan dijunjung tinggi karena ilmu dan intelektualnya. Oh ya, ini menarik ya yang nomor 8. Harta pada saatnya akan habis, sedangkan ilmu malah sebaliknya, ilmu akan abadi. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun si pemilik ilmu ini sudah meninggal dunia. Mungkin disinilah ya kenapa ilmu itu dikatakan abadi. Kemudian lanjut, harta seringkali membuat kita tidak tenang, bahkan dengan kata lain harta dapat mengeraskan hati kita, tetapi ilmu sebaliknya, dia akan menyinari hati hingga hati kita menjadi terang dan tentram. Andaikan engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula, selagi aku masih hidup, jelas Ali kepada kaum Khawarij.
luar biasa ya teman-teman, satu pertanyaan bisa dijawab dengan 10 jawaban yang berbeda dan ke-10-nya luar biasa. Kemudian lanjut, pencapaian dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa Abu Bakar memerangi orang murtad, Riddah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, Tulaihah binti Khuwailid, Sajja'ah, Taimiyah, Taimiyah Atwat al-Ansi dari Yaman. Memulai pengumpulan mushaf Al-Quran yang tercecer, perluasan wilayah Palestina, Syria, Irak, Damaskus, Yordania, Hims. Umar, membagi kekuasaan wilayah pusat dan provinsi, mengatur administrasi dan mengeluarkan undang-undang, menetapkan kalender Hijriah, membentuk Dewan Pembendaharaan atau Baitul Mal, militer kehakiman, kemudian perluasan wilayah Mesir, Irak, Persia, Madain, Kadisya, Jalula, Nahawan, Mosul. Kemudian Utsman, penyamaan mushaf, kondisifikasi, penyamaan mushaf Al-Quran, kodifikasi, kemudian renovasi Masjid Nabawi, otonomi daerah, membentuk angkatan laut, perluasan wilayah Siprus, Khurasan, Armenia, Tunisia, Rai, dan Azerbaijan. Kemudian Ali memberikan harakat dan tanda baca pada mushaf Al-Quran, mengganti gubernur, menarik kembali tanah hadiah, membenahi Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa, mendirikan kota Kufah sebagai pusat ilmu hadis, nahwu, dan lain-lain, menghadapi pemberontakan Aisyah dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini terkait FR Khulafaur Rasyidin ya teman-teman. Coba kita lihat FR-nya seperti apa tadi ini. Kemudian konsep ilmu sudah. Utsman mengumpulkan Quran. Dari situ kalau zaman sekarang kita melakukan apa? Nah, ini memberi FR-nya menjawab dengan mengkaji isi Al-Quran ya teman-teman. Tapi nanti coba teman-teman perhatikan optionnya dan pilih jawaban yang tepat. Kemudian pada masa Khalifah Utsman banyak membuat bangunan, membuat jembatan dan lain-lain. Kalau sekarang bentuknya apa ya? Membuat sarana infrastruktur. Kemudian ya sudah. Jadi ini saja FR tentang Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan bahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, semangat ya yang masih tersisa. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah beri hasil yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke ya, selamat dan semangat belajar. Semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Good luck buat semuanya. Selamat dan semangat belajar, semoga dimudahkan dan mendapat hasil yang terbaik. Good luck buat semuanya. Insyaallah kita ketemu di next video. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.